Yes, mantap. Kabar baik untuk timnas Indonesia. Piala AFF resmi diundur. Shin Tae-yong dan asisten pelatih baru khusus striker Yeom Ki-hun langsung datangkan pemain grade A elite Eropa kelas dunia. Ada yang berasal dari Korea Selatan dan ada juga yang berasal dari Liga Inggris. Salah satunya ada Son Heung-min, pemain didikan Yeom Ki-hun yang berasal dari Korea Selatan dan bermain untuk klub tahta tertinggi di Eropa dan bermain di Premier League yaitu Tottenham. Son Heung-min dan yang lainnya akan terbang ke Indonesia pada awal September mendatang dan akan segera diproses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Ini jadi harapanku saat ini. Tetapi kabarnya memang Piala AFF 2024 resmi diundur. Shin Tae-yong langsung siapkan amunisi dan strategi baru jelang pertandingan. Kira-kira siapa ya pemain-pemain grade A kelas Eropa yang akan dipanggil oleh Shin Tae-yong? Dan strategi permainan seperti apa ya yang akan dibawakan oleh Shin Tae-yong di Piala AFF nanti? Kita tunggu saja kabarnya dari Shin Tae-yong. Begini kata Shin Tae-yong soal berita itu. Wow, gebrakan dari Shin Tae-yong. Perkuat lini depan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong langsung bawakan dan panggil Moon Chang-jin, pemain striker keturunan grade A elite kelas Eropa yang berasal dari Korea Selatan. Moon Chang-jin sangat bangga bisa dipanggil oleh Shin Tae-yong dan akan segera memenuhi panggilan dari Shin Tae-yong dan terbang ke Indonesia pada tanggal 29 Agustus besok untuk segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI dan membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga melawan Arab Saudi dan Australia. Itu jadi harapanku sekarang. Tetapi kabarnya bangganya ex pemain Korsel U23 dengan kiprah Shin Tae-yong di timnas Indonesia kami diterima dengan baik. Bung Towel lagi-lagi bikin ricuh tentang dan ejek caci maki Shin Tae-yong. Langsung berkomentar negatif dan tidak terima kalau striker Korea Selatan menjadi amunisi timnas Indonesia. Begini kata Bung Towel sambil marah-marah. Pastikan kalian simak sampai habis. Beri kode keras. Jairo Riedewald, pemain keturunan gelandang tengah grade A elite Eropa yang bermain di Premier League ini, beri kode keras ingin segera membela timnas Indonesia. PSSI langsung gerak cepat mengambil langkah dan panggil Jairo ke Indonesia. Dan Jairo akan segera terbang ke Indonesia tanggal 30 Agustus esok untuk menjalani proses naturalisasi dan menjadi WNI. Langsung bisa membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia pada bulan September nanti di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga nanti. Itu jadi harapan saya saat ini. Tetapi memang beritanya, kode keras. Calon pemain naturalisasi Jairo Riedewald pasang bendera Indonesia di bio Instagram. Kira-kira bagaimana ya tanggapan dari Erick Thohir selaku Ketua PSSI saat ini tentang kabar ini? Apakah Jairo akan langsung dinaturalisasi oleh PSSI dan akan memperkuat timnas Indonesia? Kita tunggu saja kabar dari Erick Thohir. Pastikan kalian simak terus beritanya sampai habis. Nah gini dong, PSSI langsung gerak cepat datangkan Mads Hilgers dan Kevin Dix, dua pemain keturunan grade A elite Eropa yang levelnya sudah mendunia dan bermain di Bundesliga. Erick Thohir langsung terbangkan dua pemain tersebut pada bulan September 2024 mendatang dan akan segera diproses naturalisasi dan menjalani sumpah WNI.
Mas Hilgers dan Kevin Dix diperkirakan baru bisa membela timnas Indonesia melawan Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Ini jadi harapanku sekarang ini. Tetapi memang beritanya saling follow dengan Erick Thohir, Mas Hilgers, dan Kevin Dix tiba di Indonesia pada September 2024. Kira-kira bagaimana ya line up timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 jika mereka kedatangan dua pemain bintang Eropa ini? Pastikan kalian simak terus beritanya sampai habis. Ini penjelasannya. Gila, mantap. Jay Itzes, pemain back timnas Indonesia Grade A Elite Eropa yang kelasnya sudah mendunia dan bahkan menjadi back bintang Eropa yang sekarang bermain di Serie A Liga. Langsung keluarkan skill bertahan ala back Eropa di debut pertamanya bersama Venezia di Serie A Liga kemarin. Klub-klub tahta tertinggi Eropa langsung rebutan buy-out Jay Itzes dari klub lamanya. Real Madrid, sang juara Piala UCL, langsung tawarkan tanda tangan kontrak penuh sampai 2026. Dan resmi Jay Itzes akan bermain bersama Real Madrid di musim depan dan akan duet bersama bek kelas dunia yang dimiliki Real Madrid yaitu Rudiger. Ini menjadi harapanku sekarang. Tetapi kabarnya memang semangat membara Jay Itzes jelang timnas Indonesia versus Arab Saudi. Begini tanggapan komentar dari Jay Itzes mengenai persiapannya menghadapi Arab Saudi nanti. Bikin bangga Indonesia, Calvin Verdon, pemain back sekaligus gelandang timnas Indonesia Grade A Elite Eropa yang sudah bermain di kasta kedua Liga Belanda. Langsung tunjukkan debut spektakuler dan langsung masuk bas 11 pemain di Liga kedua Belanda. Calvin Verdon langsung akan naik tahta ke liga tertinggi di Belanda dan akan bermain dengan bintang Eropa yaitu Virgil van Dijk. Sintayong langsung bangga dan gembira anak didiknya menjadi bintang di Eropa dan naik tahta tertinggi Liga Belanda. Ini jadi harapanku saat ini. Tetapi memang kabarnya Calvin Verdon masuk bas 11 Eredivisie pekan ketiga versi media Belanda bareng pemain keturunan Indonesia di PSG. Kira-kira bagaimana ya perasaan Calvin Verdon tentang dirinya yang naik tahta Liga Belanda dan akan bermain dengan pemain bintang Eropa? Begini kata Calvin Verdon, pastikan kalian simak terus sampai habis. Bikin ngakak, pelatih Arab Saudi langsung ketakutan dan mau undur diri dari kualifikasi Piala Dunia 2026 karena segrup dengan timnas Indonesia. Langsung panggil pemain-pemain Al Nassr yang setim dengan Cristiano Ronaldo. Pelatih Arab Saudi ketakutan karena Indonesia dipenuhi dengan pemain-pemain bintang Grade A Elite Eropa dan bahkan ada yang bermain bersama Messi di Liga Amerika dan diakui kehebatannya oleh Messi yaitu Maarten Paes. Sintayong bilang, tak gentar. Kita lawan mereka. Kita buktikan di lapangan pada bulan September nanti. Itu jadi harapan saya sekarang. Tetapi memang kabarnya timnas Arab Saudi umumkan 31 pemain jelang hadapi timnas Indonesia, ada rekan setim Cristiano Ronaldo. Kabarnya Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi akan bertemu menonton pertandingan antara Arab Saudi melawan Indonesia ini. Kita tunggu saja kabarnya. Pastikan kalian simak beritanya sampai habis, begini penjelasan lebih lanjutnya. Sintayong marah besar. Lagi dan lagi Vietnam rendahkan timnas Indonesia. Beri komentar negatif dan ejek-ejek caci maki rendahkan harga diri timnas Indonesia. Sintayong tidak terima akan hal itu dan langsung marah besar. Datangi pelatih Vietnam dan ajak baku hantam.
Presiden FIFA langsung turun tangan karena hal ini, langsung turunkan pernyataan peringatan beri kartu merah ke Vietnam dan akan didiskualifikasi dari Piala AFF 2024 nanti. Itu jadi harapan saya saat ini. Tetapi memang kabarnya pelatih Vietnam iri dengan perkembangan Indonesia dan sempat beri komentar kurang enak pada Shin Tae-yong. Kira-kira bagaimana ya tanggapan Shin Tae-yong mendengar berita dari Vietnam ini? Begini kata Shin Tae-yong, pastikan kalian simak terus sampai habis dan ini dia penjelasan lebih lengkapnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Piala AFF 2024 resmi diundur. Jadwal Piala AFF 2024 resmi diundur. Pertandingan perdana turnamen yang mempertemukan tim-tim Asia Tenggara ini akan diundur menjadi 8 Desember 2024. Hal ini berdasarkan rilis terbaru dari AFF mengenai perubahan jadwal turnamen. Mulanya, turnamen itu akan berlangsung pada 23 November 21 Desember 2024. Namun, karena sejumlah pertimbangan, jadwal pertandingan resmi berubah. Setelah mempertimbangkan rekomendasi dari beberapa asosiasi anggota Federasi Sepak Bola AFF hari ini mengumumkan tanggal amandemen Piala AFF 2024 untuk memastikan kekuatan dan performa optimal tim nasional di turnamen tersebut. Tulis AFF dalam rilis resminya. Dikutip pada Selasa 27/8/2024. Walau demikian, babak kualifikasi turnamen itu akan tetap berlangsung sesuai dengan jadwal sebelumnya. Hanya saja, fase grup hingga pertandingan final akan berubah menjadi 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Babak kualifikasi Piala AFF 2024 akan tetap berlangsung pada tanggal 8 dan 15 Oktober dengan pertandingan penyisihan grup yang akan dimulai pada tanggal 8 Desember. Diikuti oleh semifinal 2 leg pada tanggal 26, 27, 29, dan 30 Desember. Serta final pada tanggal 2 dan 5 Januari. Tulis rilis resmi AFF. Bangganya ex pemain Korsel U23 dengan kiprah Shin Tae-yong di timnas Indonesia, kami diterima dengan baik. Shin Tae-yong menjadi bintang di Indonesia. Kiprahnya di timnas Indonesia mengundang kekaguman dari para pencinta sepak bola nasional. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong mengalami peningkatan drastis. Dalam waktu dekat, tim Garuda bahkan akan berlaga di putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ex pemain asuhan Shin Tae-yong, Moon Chang-jin pun bangga dengan apa yang sudah dilakukan Shin di sepak bola Indonesia. Moon Chang-jin cukup akrab dengan sosok Shin Tae-yong. Winger PSS Sleman ini pernah bekerja di bawah asuhan Shin saat di timnas Korea Selatan U23. Saya bangga sekaligus bersyukur sebagai orang Korsel di Indonesia saat ini karena Shin Tae-yong. Kami diterima dengan baik, katanya di situs resmi Liga Indonesia Baru. Moon Chang-jin pun merasa Shin Tae-yong berjasa dalam kariernya sebagai pesepak bola, terutama di fase awal karier winger yang kini berusia 31 tahun itu. Moon Chang-jin pun menegaskan akan selalu mendukung kiprah Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Saya akan selalu mendukung Shin Tae-yong di Indonesia, tegasnya. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong baru-baru ini mengungkapkan hal yang menarik. Shin tampak memupuk mimpi untuk berlaga di putaran final Piala Dunia 2026. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Utara.
tepatnya di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Saya yakin kami bisa mencapai tingkat tertentu di Piala Dunia 2026 Amerika Utara, kata Shin Tae-yong dikutip dari KBS World Indonesian. Kode keras, calon pemain naturalisasi Jairo Riedewald pasang bendera Indonesia di bio Instagram. Seiring dengan pengumuman bahwa pemain baru yang akan dinaturalisasi oleh PSSI, Jairo Riedewald memasang gambar bendera Indonesia di keterangan akun Instagramnya. Dalam akun Jairo Riedewald @Riedewald, bendera merah putih terlihat pada Selasa dalam kurung 27 Agustus 2024 siang. Tampilan bendera Indonesia menarik perhatian dan menimbulkan pertanyaan. Dalam beberapa tahun terakhir, Jairo adalah salah satu pemain sepak bola yang sering dikaitkan dengan proses naturalisasi PSSI. Setelah mengurus pengalihan warga negara sejumlah pemain, termasuk Jordi Amat dan Maarten Paes, organisasi yang dipimpin oleh Erick Thohir terus mencari pemain dengan hubungan Indonesia. Jairo Riedewald saat ini bermain di Royal Antwerp, satu di antara klub top Liga Belgia. Diboyong secara gratis setelah kontraknya bersama Crystal Palace tak diperpanjang. Menurut Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, ada pemain yang akan datang pada September 2024 untuk mengurus naturalisasi. Arya tidak menyebutkan nama pemain. Pernyataan tersebut memicu spekulasi. Pemain seperti Ole Romemes Hilgers, Mauro Zylstra, dan Jairo diduga akan segera berganti kewarganegaraan dan bermain untuk timnas Indonesia. Anggota Komite Disiplin PSSI Hassani Abdul Ghani mengungkapkan bahwa dia dihubungi oleh seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Jairo pada awal 2024, menandakan bahwa dia berencana untuk naturalisasi pemain 27 tahun tersebut. Saling follow dengan Erick Thohir, Mes Hilgers, dan Kevin Dix tiba di Indonesia pada September 2024. Pertanda Mes Hilgers dalam kurung FC Twente dan Kevin Dix dalam kurung FC Copenhagen tiba di Indonesia pada September 2024. Biasanya pemain-pemain berdarah Indonesia yang kedapatan saling follow dengan Erick Thohir di Instagram langsung menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Beberapa di antaranya Maarten Paes, Justin Hubner, dan banyak lagi. Karena itu saling follow-nya Mes Hilgers dan Kevin Dix dengan orang nomor 1 di PSSI ini memunculkan spekulasi bahwa dua pemain jempolan ini bakal menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Terlebih, anggota ex-co PSSI Arya Sinulinga sudah membocorkan bakal ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada awal September 2024. Namun, ia tidak memberitahu siapa pemain yang dimaksud. Pemain baru bisa datang di atas 5 September 2024 atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir, kayak Arya Sinulinga. Jika Mes Hilgers dan Kevin Dix bisa dinaturalisasi, betapa kuatnya pertahanan skuad Garuda. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Mes Hilgers dapat membantu trio tangguh bersama Jay Itzes dan Justin Hubner. Sementara Kevin Dix dapat dioperasikan sebagai wingback kanan. Sekadar diketahui, Kevin Dix dikenal sebagai versatile player yang dapat diandalkan sebagai wingback, fullback kanan, winger, hingga back tengah. Semangat membara Jay Itzes jelang timnas Indonesia versus Arab Saudi. Jay Itzes dikonfirmasi dalam kondisi baik-baik saja jelang laga timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menganggap ini kesempatan emas untuk menaruh Indonesia di peta sepak bola dunia.
Timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri menjelang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan tergabung bersama Arab Saudi, Timnas Australia, Timnas Bahrain, Timnas Cina, dan Timnas Jepang di grup C. Putaran ketiga kualifikasi menjadi peluang emas bagi tim-tim yang ingin mengunci tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Diketahui dua tim teratas pada putaran ketiga berhak lolos langsung ke turnamen sepak bola paling bergengsi tersebut. Pada pertandingan perdana, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi di King Abdullah Sport City, Jeddah pada 5 September 2024 mendatang. J mengatakan sangat bersemangat untuk mengawal Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami memiliki kesempatan luar biasa di depan kami. Kami akan bermain melawan negara-negara hebat dan kami memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia, kata J dikutip dari laman resmi PSSI Selasa (27 Agustus 2024). Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji sebelumnya sudah mengonfirmasi J akan diikut sertakan dalam skuad Timnas Indonesia untuk dua pertandingan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nantinya pemain Venezia itu akan langsung terbang ke Arab Saudi untuk bergabung dengan skuad. J menegaskan Timnas Indonesia akan menunjukkan yang terbaik untuk membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain berusia 24 tahun itu berharap Timnas Indonesia tidak membuang kesempatan emas ini. Calvin Verdonk masuk Best XI Eredivisie pekan ketiga versi media Belanda bareng pemain keturunan Indonesia di PSV. Calvin Verdonk masuk susunan pemain terbaik atau Best XI versi media Belanda ESPNNL berkat penampilan ciamiknya pada pekan kedua Eredivisie 2024/2025. Ia bersanding dengan bek keturunan Indonesia, Rian Flamingo yang bermain di klub besar PSV Eindhoven. Bek Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, berhasil membawa timnya NEC Nijmegen meraih kemenangan. Bermain sebagai starter, ia tak cuma sukses memberikan kemenangan, tetapi juga mencatatkan clean-sheet alias tak kebobolan. Bermain di depan pendukungnya sendiri di Stadion Goffert Stadion, NEC Nijmegen berhasil mendominasi jalannya pertandingan. Namun demikian tidak ada gol pada babak pertama. Calvin Verdonk DKK baru bisa membuka skor pada babak kedua, tepatnya menit 87. Gol Roberto Gonzalez menempatkan NEC Nijmegen ke posisi 11 klasemen sementara Eredivisie Liga Belanda. Timnas Arab Saudi umumkan 31 pemain jelang hadapi Timnas Indonesia, ada rekan setim Cristiano Ronaldo. Sepak bola Arab Saudi SAFF resmi mengumumkan 31 pemain yang akan diikut sertakan untuk dua pertandingan pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Arab Saudi diketahui akan berhadapan dengan Timnas Indonesia dan Timnas Cina. Pengumuman itu disampaikan melalui akun resmi X Timnas Arab Saudi Selasa (27 Agustus 2024). Di antara daftar pemain yang diumumkan ada beberapa rekan Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Di antaranya Ragid Najjar (penjaga gawang), Alila Jami (bek), Sultan Al-Ghanam (bek), Abdullah Al-Khaibari (gelandang), Mukhtar Ali (gelandang), Mohamed Maran (penyerang), dan Abdurrahman Ghareb (penyerang). Roberto Mancini telah mengumumkan skuadnya untuk pertandingan mendatang melawan Indonesia dan Cina, tulis akun X Timnas Arab Saudi dikutip pada Selasa (27 Agustus 2024).
Timnas Arab Saudi diketahui akan berhadapan dengan Indonesia dan Cina di 2 pertandingan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga melawan skuad Garuda akan berlangsung di King Abdullah Sport City, Jeddah pada 5 September 2024. Diketahui 2 tim teratas di putaran ketiga akan mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola paling bergengsi itu akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada 11 Juni 19 Juli 2026.